podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, balik lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay. Wow, setelah minggu lalu aku gak ada upload, dan ya kali ini aku balik lagi upload dan akan berbincang dengan dengan siapa tuh? Dengan sahabat-sahabatku yang pertama kali buat podcast sama aku kemarin. Ada Nana dan Pia. Di episode yang ke-10 ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang lagi booming. Wah, lagi booming. Lagi booming di media sosial ya. Tentang wajar nggak sih kita sebagai perempuan punya standar yang tinggi untuk pasangan hidup. Nah, kita kan berbincang tentang masalah standar pasangan hidup dengan gadis-gadisku yang cantik ini. Oke, kita langsung mulai aja ya ngomong masalah ini. Lui, kemanginya Lui gitu ya. Karena memang panggilan kesayangan panggilan dong. kesayangan namanya Pak Lui kan. Mungkin kalau kita ngomong masalah standar kita harus punya apa ya, background sendiri dulu gini, ceritain gimana kita orangnya, terus mungkin pekerjaan kita atau bagaimana. Ya kan nggak wajar kalau kita punya standar tinggi tapi sebenarnya nggak sesuai dengan diri kita masing-masing gitu kan. Boleh kali lu mungkin dari aku ya. Ya kan orang tahu lah pasti aku gimana. Dan menurut aku sih aku nggak nyari standar yang tinggi-tinggi juga karena aku bukan princess, bukan artis. Jadi ya yang pasti takut akan Tuhan lah, itu nomor satu standarnya. Yang bisa mengerti aku, yang cinta sama keluarganya, dan yang pasti dia adalah orang yang pekerja keras. Itu harus, karena kan kita posisinya perempuan pasti pengennya punya pasangan hidup yang bisa mengayomi, yang bisa jadi suami yang baik untuk kita ke depannya. Mungkin itu standarku ya, standar pribadi dengan backgroundku yang orang biasa aja. Keluarga kamu tuh sudah ngerasain yang namanya ups and down di dalam bidang perekonomian. Jadi ya pastilah aku pengennya standar pasangan hidupku yang setidaknya bisa settle. Nggak settle banget, pasti kan kita namanya tahu lah ke depannya, nggak ada yang tahu rezeki orang tuh kayak gimana. Nah, tapi kan yang pasti aku pengennya punya suami yang punya keinginan untuk bekerja keras lebih lagi. Nah, mungkin lanjut ke siapa? Nana dulu atau Pia dulu? Ya Nana. Gimana lo? Punya standar ini enggak? Keinginan. Nana sudah ada gambaran, coy. Kalau bicara soal standar tuh apa ya? Toh aku juga nggak ada lebihnya gitu kan. Ya, mana Rendah banget sih itu. Ya, maksudnya standar mah ya pasti kalau aku sih di luar dari maksudnya kita bahas bukan dari finansial dulu ya, pasti kan pribadi. Maksudnya dalam arti kepribadian dia dekat sama Tuhan tuh gimana. Iya, itu pasti. Kan dia cinta sama Tuhan dulu. Pastilah seiman, seagama lah gitu, dan dia harus sepadan dalam arti benar-benar cinta sama Tuhan dan mau bertumbuh bareng-bareng gitu. Terus kemudian cinta juga sama keluarganya. Kalau sana jadi pasangan hidup kita, berarti kan dia cinta juga sama keluarga kita. Intinya di kemudian hari itu dia nggak berat sebelah, nggak yang nanti aku sayang sama keluarga dari aku aja tapi sama keluarga kamu enggak gitu, tapi seimbang gitu. Karena kan kalau ketika sudah sama-sama kan berarti dia bakal menerima dua perbedaan gitu, jadi sama-sama mencintai dari kedua belah pihak keluarga gitu. Terus kalau secara finansial pun yang pasti toh juga saya hidup seperti ini gitu kan. Kalau makan ya makan, kalau sore tidur ya tidur gitu. Yang penting asal ada beras aja gitu. Selebihnya yang penting kita mau cari sama-sama gitu, cari bareng gitu kan. Yang pasti pintar menabung, tahu prinsip hidup gitu kan. Benar. Dan nggak berpoya-poya dalam arti buat minum, ngerokok atau hal yang seperti itu setidaknya jangan gitu kan. Terus dia punya tujuan hidup, punya prinsip gitu. Bukan berarti dia punya prinsip dia pelit gitu kan. Maksudnya prinsip ya daripada aku
jalan-jalan kesana kemari tapi keluarga aku terbengkalai. Tapi boleh jalan-jalan tapi Tahu keluarga- lah yang mana prioritas. ya mana prioritas kayak gitu, uang mana yang harus didahuluin kayak gitu. Udah sih selebihnya itu, dan standar-standarnya ya lebih kepada pribadinya dan ini aja sih, lebih ke pribadi itu kayak setia ya juga gitu. Jangan yang cuma oh ya aku cinta sama kamu tapi actionnya lebihnya kayak gitu, jangan banyak ngomong ya kan. Kadang tuh gua mau cari dapat cewek nih, biasa kan cowok juga mungkin punya standar kan, aku mau dapat cewek gini, tapi kenyataannya kamu pun nggak menunjukkan gitu kalau kamu tuh lebih juga dari pasangan kamu gitu. Tapi ketika kamu pengen punya standar, setidaknya kamu memantapkan dirimu juga, kamu memantaskan dirimu, oh aku pantas nggak sih jadi pasangan dia gitu. Kayak gitu sih guys ya. Terus Pak Olivia ya gimana? Ya sama kayak kalian kurang lebih loh. Maksudnya juga harus cinta Tuhan kayak gitu nah. Karena aku percaya kalau udah cowok cinta Tuhan, pasti keluarga dia akan mencintai keluarganya juga kayak gitu. Bertanggung jawab pasti kayak gitu sih. Apalagi untuk masalah keuangan itu kan sangat sensitif ya. Iya. Itu kan harus ada pertanggungjawaban semuanya betul. kayak gitu, bertanggung jawab pada anak-anaknya, keluarganya ke depan gitu. Kadang kan kebanyakan ya kita bisa nemuin ya gayanya bertanggung jawab, ternyata di balik itu ambiar dia. Iya kayak gitu loh. Kalau sudah memenuhi kriteria itu kayaknya Tuhan akan tambah-tambahin lagi deh buat kita sesuai yang kita doakan. Yang intinya adalah carilah dia yang takut akan Tuhan. Iya. Betul sih, betul. Iya, itu aja sih. Itu. Bertanggung jawab kayak gitu sih. Terus nih aku mau nanya nih kayak wajar nggak sih kalau kita punya standar yang sangat-sangat tinggi untuk pasangan hidup? Kan banyak, ada beberapa orang di luar sana. Aku nggak mau point out siapa-siapa ya, karena terserah orang, itu hak orang masing-masing untuk punya standar. Untuk misalnya kayak punya mimpi, aku pengen punya pasangan pengusaha yang sukses. Siapa tahu emang pasanganmu seperti itu nanti. Kita nggak tahu ya hidup gimana. Siapa tahu kan Cinderella itu ada gitu. Ya kan? Siapa tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ya itu hak orang masing-masing untuk punya standar yang tinggi. Tapi kalau menurut para paluik ini, para sahabatku ini, wajar nggak sih kalau kita menginginkan yang tinggi banget untuk hidup kita gitu, untuk jadi pasangan hidup kita? Gimana? Wajar-wajar aja sih. Kalau sesuai Wajar aja ekspektasi. sih. Iya. Kalau misalnya kamu pengen kayak Prince, siapa tuh yang ganteng? Prince Matan ya, siapa? Yang ganteng itu. Nggak tahu tuh. Yang viral itu. Iya. Tapi aku lupa namanya karena emang udah Wajar ganteng aja sih. kan Iya. kalau kalau misalnya punya kayak gitu, tapi sadar diri gak muka udah kayak princess. Kalau mau pasangan yang tinggi itu mau matok standar yang tinggi, harus sadar diri juga. Benar. Diri itu sudah cukup sempurna untuk bersanding dengan dia. Ya sih, kalau aku sih wajar-wajar aja sih, karena kalau aku sih pribadinya gini sih, misalnya aku standarin cowokku nih harus gini, tapi di sisi lain aku tuh mikir dulu nih, kan waktu kecil aku kan hidupnya segini, ya berharapnya tuh ketika aku punya cowok, aku nggak mau jadi orang munafik ya, dalam arti masa aku dapat pasangan yang ibaratnya di bawah aku, bukannya kita ngeremehin ini orang kan, maksudnya bukannya di bawah aku banyak lah ya, maksudnya bukan dari segi finansial aja, tapi maksudnya dari karakter tadi kan, yang aku bilang tadi, maksudnya ketika kita cinta sama Tuhan tapi kita dapat pasangan yang di bawah dari kita, ternyata dia nggak cinta sama Tuhan, berarti itu kan udah salah dong kayak gitu. Jadi wajar lah ketika kita menempatkan diri kita tadi sesuai dengan standar, minimal standar kita tuh sama sesuai dengan kita gitu, seimbang. Jadi kalau seandainya kita mematok tinggi pun ya jangan tinggi-tinggi amat, kayak sama kata Pia tadi, sadar diri aja gitu, pas nggak bersanding gitu kan sama orang yang lebih ini. Tapi kalau mikir yang mau lebih ya pastilah semua manusia lah, pasti. apalagi semua cewek lah kepengen hidupnya terjamin, berkecukupan apa gitu kan. Tahu juga bahkan orang tuanya pun memastikan anak gadisnya gitu kan hidup nyaman, terpenuhi dengan kondisi kehidupannya seperti apapun, orang tuanya pun berusaha. Jadi ketika kita punya pasangan ingin yang lebih dari kita dalam arti untuk membahagiakan kita, ya aku rasa wajar aja sih.
nggak masalah sih, tapi tetap pada kadar-kadar yang memang wajar kayak gitu, jangan yang terlalu berlebihan. terlalu berlebihan kayak gitu. Ya, kalau aku sih menurut aku ya wajar aja memang kita punya standar. Setiap orang pasti punya standar masing-masing kan, dan kita punya mimpi. Ya siapa sih yang nggak mau hidup enak? Iya. Siapa yang nggak mau punya uang banyak? Siapa yang nggak mau punya ini ya? Maksudnya ke depan nanti punya pasangan hidup yang ya mapan lah. Nggak ada yang nggak mau, pasti semua mau. Tapi menurut aku juga kita sebagai perempuan, ya ini ya karena ini kan perbincangan perempuan kan, jadi aku mungkinnya ngomongnya masalah ini di ranah perempuan. Jadi kalau menurut aku sebagai perempuan, kita juga harus memantaskan diri, kita juga harus apa ya tadi bercermin, tahu diri. Misalnya kita pengen aku pengen nih punya suami dokter, nah setidaknya walaupun kita bukan dokter, setidaknya kita juga bisa mengimbangi dia dalam masalah karir. Nah, karena kan ada yang bilang jodoh itu cerminan diri. Nah, ada yang bilang jodoh itu cerminan diri. Ada yang bilang juga jodoh itu saling melengkapi. Nah, karena kan mereka pun yang dokter tadi nggak akan cari pasangan hidup yang sembarangan juga. Iya. Mereka pasti akan cari yang setidaknya ya Sama kan, inilah setara setara dengan kan, mereka gitu ya. Namanya pasangan hidup kan partner kan, bukan karena aku di atas kamu di atas aku, bukan kayak gitu. Nah, kalau itu sih seimbang tadi. Jadi kita saling menutupi kesalahan satu sama lain, bukan karena ya aku tahu kamu salah, kita membenarkan kesalahanmu, bukan, tapi karena kalau misalnya aku salah, pasanganku bisa ada untuk kasih tahu aku, oh kamu salahnya di sini, kayak gitu. Tapi di atas segalanya karakter itu lebih penting tadi. Nah, betul, karakter itu loh. Jadi kan aku sebenarnya agak miris ya dengan fakta zaman sekarang. Banyak yang bilang bahwa perempuan itu matre. Itu aku sering dengar loh, perempuan itu dibilang matre karena mungkin itu bercandaan atau bagaimana, tapi aku miris karena banyak sekali yang berbicara seperti itu. Entah itu bercanda, entah itu apa, tapi kan karena saking seringnya aku dengar, jadi aku mikirnya, oh begitu ya ternyata perempuan zaman sekarang itu dipandang. Padahal banyak loh perempuan yang tidak melihat finansialmu, tapi dia melihat karaktermu. Karena kan orang bisa jadi kaya kalau dia punya karakter yang bagus, kayak tadi contohnya pekerja keras. Banyak tuh orang yang laki-laki di luar sana yang dulunya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa, tergantung perempuannya aja lagi. Katanya kan perempuan itu penolong. Nah, kalau semikirnya bukan matre sih, tapi kayak aku bilang tadi kan, perempuan mana yang nggak mau hidupnya terjamin gitu itu. kan. Karena ya aku bilang tadi, orang tuanya aja memastikan anak gadisnya ini hidup nyaman, enak, terjamin. Nah, ketika dia punya pasangan, ya setidaknya minimal kamu sebagai calonnya, sebagai suaminya yang kelak menafkahi dia, beri juga yang setidaknya sama kayak orang tuanya. Walaupun mungkin nggak bisa lebih dari orang tuanya, setidaknya cukup gitu. Cukup untuk kebutuhan si cewek itu. Bukan berarti karena dia matre itu banyak halnya. Matre itu kalau menurut aku ketika ada cewek yang benar-benar mempatin duitnya aja. Tapi dia nggak mandang, oh nih cowok ini loh plusnya dari sisi sikapnya, budinya, semuanya, keluarganya, nggak nilai tapi gitu. Memang mungkin banyak sih juga Iya, aku menemukan iya. perempuan yang seperti Iya. itu. Tapi banyak juga perempuan yang tidak seperti Iya, itu. jadi tapi sejauh ini sih di antara kita bertiga sih kayaknya Puji Tuhannya Tuhannya masih bisa menerima. menerima. Ya, jangan sampai seperti itulah Masa karena iya kan biasa di rumah makan nasi, pasangan makan batu. ya. Iya, kayak kan nggak mungkin kan, kayak nggak mungkin di bawah kita kan. Kita udah minimal udah segini, tiba-tiba di bawah kita. Bukan berarti jadi kita sombong gitu kan, tapi ya kita juga apa adanya gitu kan. Tapi Ya tadi mencari yang setara. setara gitu loh. Ya kita nggak munafik aja lah di hidup. Namanya juga kita hidup, dilahirkan ya bertahan hidup, bekerja keras gitu kan. Merasa semua orang juga nggak ada yang mau hidup susah. Jadi kalau nggak mau hidup susah ya berusaha kerja keras. Benar. Jadi perempuan juga jangan manja. Iya, jangan taunya cuma minta uang. Ini aku punya satu prinsip hidup yang aku pegang terus. Selama aku pacaran, aku nggak akan
pernah rengek-rengek minta sama pacarku tolong beliin ini. Sama. Ya, aku punya prinsip kayak gitu karena aku ngerasa kalau aku minta sama pacarku jatuhnya aku kayak ngutang sama dia. Gimana ya? benar. Kayak ngutang-ngutang budi gitu loh. Jadi kayak aku harus berikan dia, bukan gimana ya, bukan karena mungkin sudah terbiasa untuk tidak meminta. Tidak minta sama orang. Karena kita Iya. mungkin karena kita emang dikasih cukup gitu kan. Iya. Merasa sih karena kita dikasih cukup, tapi nggak tahu deh. Karena kita bersyukur Iya, dengan apa yang kita bersyukur miliki. yang kita miliki. Jadi kita ngerasa yang apa adanya pun udah cukup gitu. Nggak mesti kita minta ke orang. Jangan biasakan meminta-minta. Lebih baik memberi. Iya. Apalagi kalau belum ada ikatan. Ntar kan pas udah putus, gua hitung nih ya dari awal dari pertama jadian Malu-maluin kan? sampai akhirnya putus tanggal persekian berapa juta, mampus. Makanya sudah mandiri aja. Kalau makan berdua gantian, siapa yang bayar? Juga At least pengalaman. siapa yang bayar? Aku malah lebih senang ini ya, lebih senang memberi. Iya. Boleh saya tanya mantan saya, siapa mantan saya? Banyak loh, enggak. Harus saya sebutkan Dikit. sih ya. Enggak. Ini saya Yang lagi panas-panas ya. Aduh. selendang, Bang. Astaga Tuhan. Jadi apa ya, kalau aku pikirnya ya itu tadi, lebih baik memberi jangan meminta. Beda kasus dengan orang yang memberi kita hadiah. Ya, Nah, betul. kita harus menghargai apa hadiah yang orang berikan. Itu kan orang juga mikirnya juga mereka memberi, bukan karena kita meminta. Pastilah kalau kita nggak mintanya sama Tuhan aja lah, pasti dikasih sama Tuhan. Iya. Kalau kita minta sama orang kan orang pasti mikirnya ini orang nih bla 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 Iya. bla. Kita nggak tahu hati orang gimana kan. Belum Itu apa-apa ntar paling ya ampun, belum apa-apa udah minta-minta aja nih orang, malu-maluin. Itu kan nggak tahu hati orang, coy. jadi kita sendiri lah yang harus kerja lah ya, cari duit gitu loh untuk beli apa yang mau kita inginkan. Iya, jadi cewek jangan Kita manja, inginkan. tolong. Usahakan cari uang. Ya, kalian dengarkan kalian. Kalau saya masih Iya manja loh. soalnya. Apalagi kalau udah menikah kan. Kalau saya masih manja soalnya. Dengarkan kalian guys. saya sih masih manja. Tapi kadang manja sih. Nggak, maksudnya kita kalau manja pun ya kita wajar lah, mungkin kalau kita Sama manja sama pasangan, pacar kita iya. bukan karena kita manja yang dalam hal kita nggak mandiri dalam bekerja. Mungkin kita Kasih Ya, sayang iya gitu loh, Nah, maksudnya gimana Yang kita ya? berikan emas kan iya nggak kan lucu, nggak coy. mungkin saya belikan aku per hari, sedangkan pacar mau jalan pakai motor bebek kan nggak mungkin. Zaman kayak ada yang bilang ya zaman burik kan, zaman ini burik Zaman burik. zaman burik. sampai kamu ini mah skincare. bisa bayain gua gitu juga. Aduh. Sebagai perempuan kita sadar diri aja. Kalau kita punya standar yang tinggi, kita juga harus menstandarkan diri kita sendiri untuk bisa setara dengan orang yang kita inginkan gitu. Mungkin buat cowok harus kencang lagi kali ya kerjanya. Ya, ya benar-benar. Masa Karena ya kan ceweknya di tulang punggung kan nggak iya, lucu. karena kan dia memang tulang punggung keluarga. Tapi alangkah kalau menurut aku sih alangkah baiknya kalau seandainya, kalau aku nggak tahu sih, kalau aku kan belum menjalani rumah tangga. Iya, Tapi iya. karena aku kayak entah ini prinsip, kayaknya lebih ke prinsip juga sih. Aku mau mengibaratkan hidup berumah tangga tuh kayak naik perahu gitu loh, guys. Guys. Jadi ibaratnya ketika satu mendayung gitu kan, pasti jalannya perahu tuh lancar kan, seimbang. Ada iklan guys, maaf kalau guys. Iya ya. Tapi lain halnya kalau misalnya ya satu doang mendayung, pasti nanti arahnya perahu ini kan ke kiri, Iya. ada yang ke kanan, jadi kan nggak sih Berat. berat gitu kan, Berat ke sebelah doang. jadi maksudku aku rasa itu mewakili itu semuanya tuh secara finansial, karakter juga tuh. Saya kan kalau satu yang mendayung berarti kan kalau satu aja cari uang, cari rezeki, nanti ngerasa jadi ini nyalahin aku aja terus cari uang, kamu gak pernah ngerasain cari uang ini segala macam, kamu di rumah terus ini nyalahin, apalagi kalau saya cewek kan sibuk ngurus anak aja gitu kan, sebenarnya dia punya pendidikan tapi cuma diam di rumah aja gitu kan, itu juga ribet juga. Terus satu lagi yang mendayung tadi kan, terus lagi mikirnya lagi satunya egois gitu kan, satunya sama-sama egois tapi nggak ada yang ngimbangin untuk ada yang ngalah untuk bersabar, akhirnya kan entah kebalik perahunya. Maksudnya banyak sih arti dari perumpamaan yang perahu tadi sama-sama bareng-bareng mendayung. Ya tadi itu sih balik saling melengkapi tadi. jadi saling melengkapi tadi. Jadi ibaratnya
kalau sama-sama mendayung jalannya juga mulus. Mungkin nggak mulus karena ada ombak, ada apa gitu kan, tapi ketika sama-sama dayung bareng jadi kan jaga keseimbangan. Kalau aku sih lebih ke prinsip sebuah hubungan tuh rumah tangga gitu kan, kalau dia berkeluarga tuh ya kayak mendayung, kayak dalam perahu bareng-bareng. Kita ngomong kayak gini kayak mau sudah Udah nikah pro aja banget udah ya. pro banget guys buat kalian yang Karena mau. boleh tahu nggak siapa yang gos ke pelaminan duluan? Biar kita Jadi kan ini juga membahas pernikahan ya. Banyak yang tanya juga, Des kapan nikah? Nah, tes kapan nikah? Pertanyaan. nah kayak kita kan absurd. sama-sama karena tahun ini pasti kita sama-sama di sini umurnya 24. Nah, Waduh. 24. Rata-rata Rata-rata Tahun depan 25 gue. rata-rata wanita Indonesia itu bukan diminta ya, atau standarnya memang menikah umur seperti ini 24 25. Pas lah. 25 nggak laku. Udah katanya pas udah di situ tuh udah kayak warning gitu kan. Iya. Udah kayak lampu merah alarmnya kan. Wih, Ih, bete banget gak sih kayak Iya. gitu? Dan karena tadi kita balik lagi dengan fakta-fakta yang sering kita dengar. Nah, dan aku juga sering ditanya, kapan nikah? Sebenarnya aku kalau masalah pernikahan aku nggak terlalu ambil pusing gimana ya, kapan menikahnya. Tapi bukan kapan menikahnya, dengan siapa aku menikah itu yang aku ya yang yang aku ambil pusing karena kan ya dengan siapa kita akan membangun rumah tangga itu, entah kita menikah umur 28, entah kita menikah umur 25, kalau tidak dengan orang yang tepat Iya, itu akan sama menjadi aja ini neraka jadi dalam iya rumah. neraka dan rumah tangga gitu kan. Lebih baik kamu single, Nikmati belum masa menikah dulu, mudamu. menikmati masa muda dulu, baru memutuskan menjalin suatu rumah tangga. Begitu guys. guys. Karena menikah tidak semudah yang dilihat dari foto prawedding. Ya, Iya betul. kalau misalnya semudah itu ya aku foto aja terus. Foto aja terus, di mana ya kita foto kemana aja. Ya kan, yang orang lihat pernikahan itu kan pasti resepsinya, foto-foto bahagia senyumannya. Tapi apakah orang melihat di dalam rumah tangga itu ada kerikil-kerikil batu-batunya? Iya kan orang nggak. Iya, apalagi kalau sudah punya anak. Oh, iya. Nah, Kalau menurut nggak tahu sih, aku sih lebih kayak lihat ke ini kan, lihat lebih ke contoh. Aku juga belum mengalamin, tapi iya. bagusnya tuh kalau ketika ada kerikil-kerikil tadi rumah tangga tuh bagusnya simpan jadi rahasia dapur aja gitu kan. Rahasia Jangan rumah sampai tangga yang sampai ibaratnya Hmm. orang pada tahu gitu kan. harus begitu. Tetangga ibaratnya ini seminimal mungkin gitu kan, hal yang ibaratnya sensitif nggak perlu orang tahu tuh kan. Hmm. Kita apa? Selesaikan pasangan aja, diselesaikan ya itu tadi, bukan kapan menikah tapi dengan siapa kita menikah. Ya. Nah, kalau dengan orang yang salah, Ya sudah, siap-siap. ya sudahlah. Mungkin tadi ya jatuhnya kerikilnya tidak terselesaikan Ya. gitu, permasalahannya nggak terselesaikan. Nah, angka perceraian juga tinggi. Betul. Nah, Biasa karena finansial yang penting. ya, nah itu Iya, tadi Karena orang ketiga ya, tapi finansial yang paling tinggi. masalah ekonomi tuh Karena mikir tadi tuh Benar, kan, sensitif. aku tuh cari uang gitu kan, tapi kamu enggak gitu kan Kayak ini. gitu. Atau istrinya bilang, Iya, kamu tuh gak bisa skincare memenuhi ku- kebutuhanku, skincare aku sama ku, orang kue. tua aku dulu, aku dikasih ini, tapi kamu gak bisa ngasih. Tadi kembali kayak kata dia tadi, melengkapi lagi. Gitu Hmm. kan. Nih orang terima enggak? Gitu. Nah, itu standar yang kita pasang di diri kita sendiri itu adalah standar karakternya, bukan standar duitnya. Karena duit itu bisa dicari, tapi karakter orang itu susah untuk dibentuk. Iya, benar. Karakter tuh kan emang udah ada dari dia kan. Bisa dirubah, perlu proses. Iya, enggak semudah. Nggak semudah itu. Kalau duit, kalau dia punya karakter yang baik, dia punya karakter kerja keras, ya gampang lah, berkat tuh kan datang terus kan. Iya. Nah, gitu sayangku yang mendengarkan ini, siapapun itu, dimanapun kamu berada, Semoga kamu ya. terberkati. Semoga kalian mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan Amin. standar kalian. Cari karakternya ya. Ya. Ada lagi nggak, Luy? Tambahan, Luy? Seru nih, Luy, pembahasan kita, Luy. Mungkin karena lebih kita sih lebih apa ya, kayak bayangan di awal kita aja, karena kita
kurasa kita bertiga juga belum ngalamin gitu kan gimana ini. Iya. Tapi karena ini kan ibaratnya namanya juga nentuin pasangan, setidaknya kan Harapan kita, ya kita ke setidaknya kan depan. kita tahu awal yang pengen kita capai itu ya salah satu itu dari standar kita tadi kan, yang pengen kita kepengen hati kita gitu kan, dan pasangan kita mah kurasa kita bukan cewek munafik tadi. Iya. Pengen hidup kita tuh terjamin, Iya. pengen juga bahagia kayak orang Iya. gitu kan. Aku juga pengen Aku juga pengen gitu kan. Mana siapa sih perempuan yang mau yuk kita hidup susah bareng-bareng. Iya. Jadi kurasa pun kalau ada cewek yang bilang gitu tuh, ya mungkin itu kuakui si cewek itu benar-benar mencintai dalam tulus gitu loh. Maksudnya susah bareng-bareng tuh bukan masalah. iya bukan gimana ya? iya maksudnya ya susah coy, tapi ya sekarang aja gue udah susah, terus kamu aja hidup susah lagi, ya double susah lah, double kill lah jatuhnya kan. Tapi maksudnya susah tuh dalam arti kita bangkit bareng-bareng yang emang benar-benar ini gitu, jangan yang sudah susah datang kamu tambah susah disusahin lagi gitu. ih ngapain gitu kan, malah bikin ribet gitu kan. Tapi kadang ada nggak tahu saya ada mikirnya, aduh aku nggak peduli sih dia nggak berduit atau apa, tapi yang penting aku cinta betul, jatuhnya kayak bucin dia. Anjir gue sorry guys, maksudnya kayak bucin gitu kan. Tapi karena kadang orang bilang cinta tuh buta, jadi sampai akhirnya hal yang kayak gitu pun nggak dia pandang, dari segi karakternya dia juga nggak lihat. Mau anaknya ini berandalan ibaratnya kan dia nggak lihat. Sebenarnya tuh emang sih orang bakal bisa berubah gitu kan, tapi kan perlu proses dan waktu, karena kan kamu bakal ya namanya sebuah pernikahan hidup semati kan sama bareng sama dia kan. Kecuali dia memang bener-bener udah bertobat betul, Nah baru. itu. Nah kalau seandainya dia kalau emang sudah bucin betul dan memang buta dan dia nggak pandang semua dari karakter, jadi akhirnya dan dia nggak netap di standarnya, ya mau jadi apa nanti? Masa iya makan cinta coy. Iya ibaratnya kalau cuma ibaratnya modal yang gitu doang kan, modal aku cinta sama kamu gitu. Semua orang juga anak SD juga bisa bilang aku cinta gitu kan, tapi gimana progres tujuanmu dan tanggung jawab kamu gitu kan ke pasangan kamu kayak gitu. Maaf gengs kalau ada suara-suara iklan di belakang. Ada meow-meow itu. Ya, gitu, Itu kucing guys. saya. Ya, ini tambahan lagi ya buat teman-temanku yang cowok. Kalau mau punya pasangan hidup yang tinggi standarnya kayak tadi, teman-teman juga harus bisa memantaskan diri juga. Oh, bisa nggak ya aku tuh mengimbangi dia? Bisa nggak setidaknya setara dengan dia gitu. Kan cowok tuh punya gengsi lebih gede dari perempuan kan. Ya, Seharusnya mereka inginnya mereka lebih dari perempuan. Nah, menurut aku sih kalau memang kamu ngejar ada punya target satu orang nih. Nah, menurut kamu lihat, ini gila nih cewek nih. Pasti dia banyak lah yang ingin bla 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 segala macam. Nah, pantaskanlah dirimu dulu gitu. Sampai kamu ngerasa bisa gitu dengan dia. Kan sebenarnya perempuan tuh ya, karena kita kan ini perasaan kan ya, tadi kayak cinta itu buta orang bilang. Nah, kalau kita udah sayang ya udah kalau udah sayang ya udah gitu. terima aja. Kecuali dia ketika dia sudah sayang tapi dia pengen benar-benar ngerubah dan bangkit gitu loh, nggak masalah. Tapi kalau sifatnya dibutakan dengan cinta tanpa dia harus memandang semuanya tuh Gak apa-apa kamu salah ini segala macam, diokein segala yang gak benar. Ibaratnya yang ibaratnya salah aja diokein aja gitu, tapi sebenarnya itu tuh nggak patut untuk dia ini kan, salah juga. Tapi lain halnya kalau dia memang benar-benar bucin, oh ya aku terima kamu gitu, tapi kamu harus ada tujuan hidup kita gitu, ada progresnya gitu. Kayak kita berubah bareng-bareng gitu, kita bertumbuh bareng-bareng. Oke. Lain halnya kalau seandainya dia bodo amat, akhirnya nanti sakit di dia gitu kan. Kalau menurut aku sakit ceweknya sih, karena namanya cowok yang kayak gitu kan, kita kan mana tahu, entah dibilang, oh ya aku setia samamu, aku setia loh sama kamu, tau-taunya dia ada lagi sana kan. Mungkin gak sih, kurasa sih ada sih contoh-contoh banyak gitu kan. banyak. Akhirnya apa, ketika kita udah punya anak apa, jangan heran ketika ada orang udah nikah cerai muda gitu kan. Ya, kita kan nggak tahu jalan Iya. hidup ke depan tuh kayak gimana. Jadi ini Benar sih, kita ini aja lah, introspeksi diri masing-masing aja lah. Ya. Intinya Sudah pantaskah kamu menjadi pendamping seseorang? iya, betul. sudah pantaskah Memantaskan aku diri. jadi istri orang, sudah pantaskah aku jadi ibu? Iya. Karena yang namanya menikah kan kita harus sudah siap.
Tuhan akan berikan kita anak atau enggak atau bagaimana, cepat atau lambat kan pasti gitu. Itu semua dari Tuhan kan. Ya begitulah. Ada yang tambahkan lagi? Ya mungkin part 2-nya ketika kamu sudah menikah dan punya anak, guys. Ya, guys. Ya boleh, berarti kita ini lumayan lah. Boleh kita simpulkan ya perbincangan kita. Rangkum. Kita rangkum. Intinya wajar aja punya standar yang tinggi, tapi kita juga harus punya standar ke diri kita dulu. Iya, betul. Untuk bisa memantaskan diri, bisa nggak kita bersanding dengan orang yang kita inginkan seperti standar yang kita buat tadi. Nah, jangan lihat duitnya, jangan lihat finansialnya, karena uang nih ya, rezeki nih ya, Tuhan aja yang tahu kapan Tuhan akan kasih, kapan Tuhan akan ambil. Kita nggak tahu kan, tapi lihat karakternya. Yep. Karena duit bisa dicari, karakter itu susah untuk dibentuk, bisa dirubah tapi perlu proses. Jadi sama-sama mantaskan diri lah buat kamu teman-teman yang cowok-cowok kayak cewek-cewek siapa. Yang penting kita semua mantaskan diri untuk bisa jadi orang yang lebih baik. Gak perlu untuk pasangan hidup, tapi untuk kita sendiri aja ke depannya. Apakah aku sudah jadi lebih baik dari aku yang dulu? Nah, jangan lupa bercermin ya, gengs. Ada bercermin di rumahnya juga ya. Iya. Begitu. Apakah ada tambahan lagi untuk konklusinya? Penutup kita? Apa ya? Enggak sih, cukup. Nggak semua cewek itu matre, guys. Nah, Terus kalau bisa jangan menutup diri akan hal-hal ketika orang mengkritik pasangan kita gitu, karena itu juga menentukan standar kita gitu. Dan kita keraskan hati kita untuk aku tetap sama dia gitu, tapi kita juga harus terima masukan orang gitu. Karena masukan orang tuh ada juga menentukan untuk kita menentukan standar karakter kita gitu. Jadi pendapat orang tuh juga bisa jadi bantuan buat kita menentukan standar kita, tapi selebihnya kembali ke kita lagi sih, kita harus memantaskan diri. Dan harus tahu prinsip dan tujuan hidup, nanti hubungannya kemana gitu. jangan buta berarti. Ya. Kamu cinta tapi jangan buta. Iya, kalau aku bucin, guys. Kalau kata orang PDKT bukan mata lebar-lebar. Iya, mungkin selebar apa kek, sepertiga, seperempat. Ya, Mungkin kalau iya. sayang nggak apa-apa. Nggak ada sih. So far. Ya begitu berarti ya. Kamu boleh cinta tapi kamu jangan buta. Aku bucin juga, gengs. Iya, Aku soalnya akui, aku aku bucin bucin. sih. Aku Saya jujur aku bucin. bucin sih gitu, tapi semakin bertahap di sini juga aku nggak menutup kemungkinan. Tadi aku belajarnya adalah tidak menutup diri untuk dengar semua komentar orang. Benar. Betul. Masukan orang tuh perlu, apalagi kalau misalnya ngomongin tentang pasangan kita. Boleh kita boleh kita berpegang sama ini kita kan. Iya. Tapi ya itu tadi, belajar juga untuk mendengarkan gitu. Belajar juga. Karena memang hidup ini pelajaran loh. Kayak masalah cinta tuh pelajaran loh. Wih, Banyak hal yang pelajaran. terjadi. Ya, aku belajar. Aku belajar banyak dari masalah cinta ini. Ya, soon goes to pelaminan. Nggak ya, amin, nggak tahu dengan siapa loh. Iya, aku juga Ya masih mana tahu kan yang bulan learning. depan datang jodohnya kan kita nggak tahu. Amin. Tia sih kayaknya duluan aku lihat. Ya mari kita aminkan saja ya. Yang mau serius aja ya kata Pia. Iya, Ya aku terima yang mau serius. Iya bener, aku Ini juga. kan bukan waktunya main-main. Iya. Tapi nggak tahu sih, Lui, ada loh kadang tuh ya serius pun, tapi kalau hati kita nggak ini, Nggak sih. Iya. nggak siap dan nggak mau terima dia, bukan berarti karena dia Nggak serak gitu loh. bukan berarti maksudnya. dia nggak maafin apa segala macam. Ya berbicara hati hatinya lagi kurang kan. lock gitu. Mungkin orang bilang hati mencinta itu bisa berseiring berjalannya waktu, tapi Ya. Tergantung Nggak ke kitanya semua gimana. orang. ya lain halnya kalau kamu tadi tuh cinta banget tapi karakternya dan nggak mendukung. Nah kalau ini kan kamu cinta banget tapi secara karakter dan ini pun mendukung, tapi di sisi lain ada yang pasti. Nah kamu pilih yang mana? Yo guys, Berat ya pertanyaannya. nih keluar pasangan keluar. Nggak jadi tutup ini. Iya ya udah lanjut aja nggak apa-apa. Ini ada pasangan kalian nih secara karakter, secara pribadi, secara finansial pun kalian anggap bisa lah gitu, oke lah. Tapi di sisi lain ada cowok yang udah serius juga mapan dan ini memang udah pasti sama kalian, tapi hati kalian tuh nggak mau sama yang mapan dan serius ini gitu. Aduh aku nggak bisa Nah kayaknya. kan bakal pilih yang mana, guys? Aduh aku Sedangkan hati kalian tuh udah mantap di yang karakternya bagus ini.
tapi disuruh nunggu gitu. Iya. Nunggu Karena dia nggak siap nikah gitu ya. Kayaknya ini pengalaman pribadi ya. Ya pasti lah yang pertama aja tanyain alasannya kenapa belum siap, karena mau ini. mungkin dia ngerasanya mungkin nggak secara dia mungkin udah belum kerja atau apa gitu kan. Nah, jadi kan pilihnya bakal pilih yang mana, guys? Aduh berat ya. Seperti pertanyaan PNS. Makanya Kalau sebenarnya aku bingung jawabnya karena memang aku tidak dalam posisi itu. Maksudnya tidak diberikan dua pilihan di mana ada orang benar-benar mau serius nikah. Karena aku pun nggak mau nikah sekarang. Nggak tahu ya karena aku nggak mengalami dalam posisi itu. Tapi mengalami yang satunya yang kau bilang tadi. Nah, gimana? Siapa? Kalau untuk aku sekarang mungkin aku bakal memproses diriku sendiri sambil mungkin ada keinginan nunggu tapi proses sendiri aja gitu loh. Itulah. Jadi memperbaiki diri sendiri gitu. Tidak. Ya begitulah. Kok semakin berat ya. Makanya kadang mungkin nggak tahu sih, mungkin ada juga ceweknya mikir gini, ngapain aku harus nunggu gitu kan. Nunggu kan kacau, dia bilang ya udah nunggulah sampai tanggal 4 bulan 5 gitu kan. Ada ininya. Ada pastinya kan. Ada. Tapi kalau bilang nunggu ya kapan coy gitu kan. Tapi kalau nunggu mana tahu dia bersanding sama yang lain kan Nah nggak itu lucu. ya nggak lucu kan. Nah, itu itu. tiba-tiba dia diam. Karena selama proses itu kan Iya kan, selama proses itu ketika pasti kita ada rasa bimbang atau ragu apa segala karena macam perempuan kan. itu butuhnya kepastian Luy. Nah mungkin Itu wajar cowoknya menurutku. juga ngerasa oh aku nih belum siap apa gitu kan atau apa gitu. Kalau cowok kan mikirnya apa ya itulah guys, mikirnya Yang penting itu sebenarnya komunikasinya Luy. iya. Dikomunikasikan itu yang penting. Kalaupun seandainya ibaratnya oh ya tunggu ya kita udah planningin bareng-bareng, berarti iya. bersabar, berarti kan dia memang benar-benar ada keinginan buat serius gitu kan, bukan berarti dia belum siap secara mapan apa, mungkin dia punya alasan sendiri gitu kan. Tapi ada juga aku ngeliat cewek yang ngerasa lama betul nunggu, ketika makanya jangan heran juga kan udah pacaran bertahun-tahun tiba-tiba ada yang mapan ya tadi kan aku bilang Banyak tadi itu, banyak serius tadi kejadian. kan yang serius tiba-tiba ya udahlah siapa yang serius gitu, yaudah itu aja yang aku terima. Dia nggak pikir lagi hatinya cintanya ke siapa gitu, karena mungkin dia udah lama udah bosan nunggu gitu. Tergantung orang lagi sebenarnya Luy. Ya, balik lagi ke orang. Balik ke orang lagi, dia mau ngalamin proses yang mana sampai akhirnya dia sampai di titik jenuhnya kah atau Tapi titik- menurut aku titik kalau temunya kah atau kalau apa? sudah kayak 8 tahun, 9 tahun dan cowoknya nggak ada beri kepastian, Nah, kalau itu harus udah di- baik itu sudah baik. kalau itu udah ini lagi kan, lagi ceritanya kan. Itu berarti cowoknya tuh memang lu gila apa anak orang 7 tahun 8 tahun di umur jalan coy. Umur jalan, semakin coy. tua. Itu kalau menurut aku sih wajar aja perempuannya pasti memilih dengan orang yang serius. Iya. Karena kan juga banyak orang tua yang ingin anaknya melihat anaknya menikah. Bahagia. Orang tua tuh kan umurnya juga bertambah gitu. Kita nggak tahu kapan orang tua kita dijemput oleh Tuhan gitu kan. Dan kayak mamaku pribadi kayak ngomong, sebenarnya mama tuh pengennya kamu nikah 3 tahun lagi. Mama nggak tahu mama tuh hidup sampai kapan gitu kan. Dan kondisinya sekarang kan cuma punya mama gitu, nggak punya papa. Jadi keinginan mama tuh melihat aku tuh menikah gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang minta aku menunggu sampai 10 tahun, ya aku nggak bisa sih kalau 10 tahun karena usia aku semakin. Iya. Aku nggak hanya mikir aku aja pribadi, tapi aku memikirkan tentang bagaimana mamaku ke depannya. Dan banyak faktor hal yang ku konsiderasikan gitu loh untuk menikah. Iya sih. Dan ya gitu, Berat ya. berat coy ngomong masalah pernikahannya tadi ya. Balik lagi kita ngomong standar kan. Tiap orang punya standarnya masing-masing, kayak inginnya menikah di umur berapa, keinginan kita, harapan kita ke depannya mau kayak gimana, dengan siapa, standarnya. Ya mantaskan diri aja dulu lah, perbaiki diri. Kalau mau nunggu itu pun hak kita masing-masing, kalau mau meninggalkan itu pun hak kita masing-masing. Kita punya konsekuensi pribadi, punya apa ya, tahu ke depannya. Kalau aku menunggu ya nggak enaknya begini, kalau aku meninggalkan ya nggak enaknya begini. Begindang. Begindang. Begendong. Oke, kita beneran tutup kali ini. Kayaknya nggak bakal habis nih guys. Gak bakal habis nih, karena emang seru kalau ngomongin masalah standar dan pasangan hidup tuh.
Oke guys, tadi kesimpulannya bisa kalian ambil sendiri tadi ya. Tunggu part 2-nya guys. Tunggu part 2-nya, nggak tahu Ketika kapan. kami sudah berkeluarga. Nggak tahu siapa, kayaknya Nanda duluan nih berkeluarga nih. Iya. Didoakan aja guys, belum ada uangnya. Tadi mungkin belum ready dari banyak sih. Settlekan finance dulu. Iya, banyak sih Financial. yang bikin kita tuh bukan kita sih, aku pribadi yang bikin belum ready tuh ada banyak dari finansial semua. Banyak hal, banyak. konsiderasi pasti nggak Terus, mungkin ini. Tapi ada yang ngomong juga kan, kalau hati, udah nikah, pikiran iya gitu benar. banyak. Tapi ada yang ngomong, kamu harus nikah, mana tahu ada berkat habis pernikahan kamu. Ya nggak semudah itu kali. Iya, enggak sebenarnya. Karena bilang lo harta bisa dicari. Dia benar bisa dicari bareng-bareng gitu kan. Tapi ya kita harus Tapi settle ketika kita juga. udah ready juga bagus. Kalau kita udah Lebih ready, matang lebih lah bagus. ke depan. Oke deh. Oke deh, kayaknya udah kita bener-bener tutup aja kali ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir podcast kali ini. Episode 10 tentang wajar nggak sih kita punya standar yang tinggi untuk pasangan hidup. Ya tadi jawabannya wajar-wajar aja, tapi tergantung kita. Nya lagi bagaimana pantaskan diri dulu biar bisa bersanding setara dengan pasangan hidup, kriteria pasangan hidup yang kita inginkan. Oke deh, jangan lupa untuk mendengarkan podcast kami yang podcastku ya, Poni, podcastnya Nana Destri, episode sebelumnya dan juga episode yang akan datang lagi nanti, pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik. Oke, bye. Bye.